selesaikan pembahasan mengenai apa yang kita sebut sebagai deret ya, deret Tahingga, dan juga kemarin kita sudah cerita terakhir mengenai deret pangkat ya. Jadi hari ini kita mau cerita sesuatu yang agak beda ya. Kita mau cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai bilangan kompleks ya. Oke. Saya izin untuk share screen ya adik-adik ya. Apakah terlihat screen saya? Pak, udah Pak. Oke ya. Oke. Kita mulai ya. Jadi eh, sore ini kita akan cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai bilangan kompleks ya. Jadi kalau dulu adik-adik waktu kecil masih inget ya, waktu belajar berhitung mulai dari angka berapa sama orang tua atau sama kakak gitu, kita ngitungnya mulai angka berapa? Mulai angka 1 ya. Ya, kalau di Indonesia kan kita diajarin lagu dari awal, satu satu aku sayang ibu, dua dua juga sayang ayah gitu ya, betul ya. Jadi waktu kita kecil kita diajarin menghitung itu dari 1, 2, 3 sampai 10 ya. Oke, kapan adik-adik belajar atau tahu ada angka namanya nol? Kapan adik-adik tahu ada angka namanya nol? Kapan? Kapan kita tahu, kapan kita belajar bahwa ada angka namanya nol? Kalau kalau di Indonesia mungkin anak-anak diajarin ada angka nol waktu mereka belajar untuk jajan ya, betul. Kalau Iya, Pak. kalau kalau anak-anak di Indonesia dikasih uang berapa sekarang? Minimum minimum 1.000 ya atau 2.000 ya, karena yang lebih kecil dari itu nggak ada ya. Jadi mulailah kita diajar bahwa ada angka nol ya, angka nol. Nah, sekarang kapan adik-adik diajari bahwa ada bilangan yang kita sebut sebagai bilangan negatif, ada minus gitu loh. Kapan adik-adik mulai belajar di sekolah? Ada bilangan -1, -2 dan seterusnya. Kapan tuh adik-adik? Kelas berapa? Masih ingat nggak? Kelas berapa? Kelas 7 atau Ini juga sudah dapat, Pak. kenapa? Di kelas berapa dapat bilangan negatif? Kelas 5. 6 SD Pak. Kelas 6 ya. Oke, kelas 6. Iya, Oke, Pak. nah di kelas 6 ada diajar bahwa ternyata ada bilangan yang kita sebut sebagai bilangan negatif ya. Oke, ada masalah. Nah, terus kemudian juga adik-adik diajari operasi yang lain. Jadi tadinya ada operasi namanya tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Nah, terus adik-adik sekarang belajar namanya akar. Akar dari sebuah bilangan. Misalkan akar dari bilangan 4 berapa? 2 ya. Oke. Akar dari 3 ya ada akar 3 kan ya. Akar dari 2 akar 2. Akar dari 1 1 ya. Nah, sekarang coba adik-adik bayangkan bahwa adik-adik sekarang belajar apa yang kita sebut sebagai bilangan negatif ya. Nah, kalau sekarang saya sebut bilangan negatif -1 gitu ya. Akarnya berapa adik-adik? Akar dari -1 berapa? Berapa? Berapa akar dari -1?
Hah? Akar dari min 1. Nah, mungkin ini yang tidak di apa? Tidak diajarkan atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum ya, bahwa kalau apa namanya -1, -2 dan seterusnya juga adalah bilangan, mengapa min 1 tidak boleh punya akar gitu loh. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau sekarang saya punya apa? Punya bilangan min 1, maka akar dari min 1 ini kita sebut sebagai I, ya. I artinya bilangan imajiner gitu loh, ya. Jadi I. Jadi I kuadrat sama dengan min 1 gitu loh, ya. Nah, ini sekarang apa namanya? eh, Adanya bilangan imajiner ini memberikan eh, apa? Katakanlah konsep yang sama sekali berbeda dengan konsep waktu kita hanya bekerja dengan bilangan real. Jadi kalau dulu kita belajar bilangan real, adik-adik tahunya adalah apa yang ada pada garis bilangan ini gitu loh. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke sana adik-adik tahu ada -1 dan seterusnya ya. Nah, dengan adanya bilangan imajiner itu sekarang adik-adik lihat bahwa ternyata semua bilangan itu pada dasarnya adalah bilangan imajiner gitu loh. Apa? Bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Misalkan sekarang adik-adik usianya berapa sekarang? 19, 20, 18 tahun. Ada Pak. Oke, katakanlah 19 tahun lah ya. Nah, 19 itu adalah bilangan real. Tapi sebetulnya 19 itu juga adalah bilangan kompleks. 19 itu adalah 19 bagian realnya dan bagian imajinernya 0 gitu loh. Ya. Jadi bilangan yang kita kenal selama ini adalah bilangan yang ada pada sumbu X ini gitu loh ya. Tapi sebetulnya ada bilangan yang lain. Ya. Ada bilangan yang lain di mana ada komponennya ya. Jadi misalkan sekarang kalau saya punya sebuah bilangan kompleks ya, saya sebut Z. Z itu sama dengan 4 ditambah 3I ya. Z sama dengan 4 tambah 3I ya. Nah, ini kalau ada adik-adik plot 4 4 4 tambah 3 itu 1, 2, 3, 4, terus ke atasnya 3 ya, 1, 2, 3 ya. Jadi sekarang kalau dalam konsep bilangan kompleks, semua bilangan adalah bilangan kompleks ya. Ada yang hanya punya bagian realnya saja, itu kita sebut sebagai bagian real. Ada yang punya hanya bagian imajiner saja, tanpa ada bagian real, itu ya bagian imajiner saja. Tapi sebetulnya sebagian besar bilangan itu adalah bilangan kompleks ini, ya, di mana ada komponen realnya, ada komponen imajinernya, ya. Nah, jadi kalau sekarang saya punya bilangan kompleks itu, maka saya sekarang bisa menuliskannya dengan beberapa cara, ya. Z saya bisa gambarkan sebagai 4 tambah 3 ini, boleh, ya. Nah, tapi karena diplot dalam bidang, yang kita sebut sebagai bidang, apa namanya, bidang kompleks, ya, bidang kompleks, ini maka kita udah tahu nih posisinya di sini gitu ya, X, Y, ya. Nah, tapi karena dia bisa diselesaikan dengan grafik ini, maka sekarang saya punya alternatif untuk menyatakan bilangan kompleks tersebut, ya. Bisa X tambah Y, tapi adik-adik juga bisa dinyatakan sebagai Z, di mana Z ini sama dengan R, ya, ini R dikali cos theta ya, ini cos theta di sini ditambah I dikali R sin theta, ya. Jadi sekarang bilangan kompleks Z itu bisa dinyatakan sebagai X tambah Y seperti ini, atau bisa dinyatakan sebagai R cosinus theta ditambah I R sin theta ya. Nah, R cos theta tambah I R sin theta ini dinyatakan dengan apa? Dengan lebih baik seperti R pangkat I theta gitu. Ya. Di mana nanti si X-nya ini adalah R cos theta, Y-nya sama dengan IR sin theta. Ya. R atau panjang panjang Z ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Sementara bilangan theta itu adalah arcus tangen dari Y dibagi X ya.
Jadi itu ya bilangan kompleks itu. Nah, yang menarik dari bilangan kompleks itu adalah untuk setiap bilangan kompleks yang kita sebut sebagai konjugatnya, ya. Ada konjugatnya. Jadi kalau sekarang saya punya bilangan X ditambah Z sama dengan X tambah Y, maka konjugatnya adalah X dikurangi Y gitu loh. Ya. Jadi bagian realnya tetap, bagian imajinernya jadi berubah berubah tanda begitu ya. Nah, ini yang konjugat kompleks dari Z ini kita kasih tanda sebagai Z, terus dikasih strip di atasnya gitu ya. Itu adalah konjugat dari bilangan Z ini. Ya. Nah, yang menarik dari bilangan dari konjugat dari sebuah bilangan kompleks itu adalah kalau sebuah bilangan Z dikalikan dengan konjugatnya, ya, misalkan Z ini adalah X tambah Y, dikalikan konjugatnya X minus Y, maka hasilnya adalah sebuah bilangan real. Ya, jadi seolah-olah ini jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat ya. I-nya hilang. Ya. Jadi bilangan konjugat dari sebuah bilangan kompleks kalau dikalikan hasilnya adalah sebuah bilangan real ya. Dan besarnya adalah panjang dari atau magnitudo dari si bilangan kompleks tersebut gitu loh. Ya. Oke. Nah, contoh misalnya saya adik-adik, kalau adik-adik ditanya berapa harga bilangan konjugat dari Z sama dengan 4 ditambah 3I ya. Ya 4 tambah 3I jadinya ya 4 minus 3I. Ini konjugatnya gitu loh. Ya. Nah, nanti dari situ ketahuan oh hasilnya adalah ini 4 kali 4 16 ya. 3I dikali minus 3I jadinya 9. Yang lainnya hilang gitu loh. Ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai konjugat dari sebuah bilangan kompleks. Ya. Nah, ini kemudian kita sekarang mau mulai hal-hal yang agak aneh-aneh sedikit ya. Aneh-aneh itu artinya kita mulai menghitung bagaimana saya menemukan konjugat dari sebuah bilangan yang lebih lebih rumit sedikit gitu ya. Jadi misalkan saya punya dua bilangan kompleks ya. Yang pertama adalah 2 dikurangi 3i, yang kedua adalah i ditambah 4 ya. Nah, kalau kedua dari kalau kedua dari bilangan konjugat ini di di yang satu perbeda sama penyebut ya ini Z, maka sekarang kita diminta untuk menghitung berapa konjugat dari Z ini kalau Z ini adalah 2 minus 3i dibagi i tambah 4 gitu ya. Oke. Nah, jadi cara yang biasa yang standar itu adalah adik-adik kalikan konjugat dari penyebut ya. Jadi misalkan yang di bawah ini pembilang ini penyebut ini adalah i tambah 4, maka kompleks konjugatnya adalah 4 dikurangi i ya. Nah, kalau kita kalikan di sini ya, kita kalikan di sini nanti kita dapat tanda harga 5/17 dikurangi i 14/17 ya. Jadi ini Z-nya seperti ini, Z-nya sama dengan jadi yang ini yang 2 minus 3i dibagi i tambah 4 itu sama dengan 5 dikurangi 17 dikurangi i dikali 14/17 ya. Jadi kalau bisa dicari berapa konjugatnya tinggal ambil yang negatifnya ini ya. Jadi ini 5/17 tambah i 14/17 ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada cara yang lebih mudah untuk menghitung bukan untuk menghitung konjugat dari Z ini ya. Nah, coba kita lihat. Kalau yang di di sekarang kita punya punya bilangan konjugat yang lain lagi ya. Jadi bilangan Z yang lain lagi ya. Z-nya adalah 2 tambah 3i dibagi minus i tambah 4 ya. Nah, sama ini kalau mau dicari konjugatnya Z1 sama dengan 2 tambah 3i dikali konjugat dari penyebutnya ya 4 tambah i, ini 4 tambah i, selesaikan. Nanti adik-adik dapat 5 dibagi 17 ditambah i dikali 14/17. Ini adalah konjugat
J1 untuk J1 sama dengan 2 tambah 3I dibagi minus I tambah 4 gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita buat sesuatu yang lebih sederhana gitu ya. Jadi rupanya kalau kalau kita diminta menghitung konjugat dari Z, di mana Z itu sama dengan X tambah I Y1 dibagi X2 tambah I Y2, maka konjugatnya itu adalah konjugat dari pembilang dibagi dengan konjugat dari penyebut gitu ya. Nah, jadi sekarang ini yang tadi kita punya 2 tambah 3I ya dibagi minus I tambah 4 ya. Ini adalah konjugat dari 2 minus 3I ya dikali I tambah 4 gitu ya. Jadi adik-adik bisa daripada menghitung kayak begini, adik-adik cuma bilang aja, oke, kalau gitu, kalau Z itu adalah X1 tambah I Y1 dibagi X2 tambah I Y2, maka konjugatnya adalah X1 minus I Y1 dibagi X2 minus I Y2. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau adik-adik diminta menghitung ini gimana? Apa yang adik-adik lakukan? Z tambah 4I dibagi 6 dikurangi 2I. Apa yang adik-adik lakukan? Ya. Kira-kira gimana? Adik-adik yang apa adik-adik lakukan? Dibaca aja bisa nggak? Z tambah 4I dibagi minus 2I tambah 6. Kalau menurut ini berapa adik-adik? Ini kan konjugat dari yang pembilang, ini konjugat dari penyebut kan? Ya. Jadi kalau ini berapa? Apa namanya konjugatnya? 7 dikurangi 4I ya. Dibagi 6 tambah 2I ya. Nah, gitu loh ya. Jadi sekarang kita bisa mencari konjugat dengan lebih mudah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan 9 kompleks ini kalau saya harus menyelesaikan persamaan kompleks ya. Jadi misalkan sekarang adik-adik punya persamaan ini. X tambah Y kuadrat itu sama dengan 2I ya. Pertanyaannya berapa X berapa Y yang mempengaruhinya ya. Nah, jadi kalau adik-adik tulis X tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali X tambah Y ya. Ini jadinya X kuadrat minus 2 minus Y kuadrat ditambah 2XY sama dengan 0 gitu ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada ditanya berapa X dan Y kalau X tambah Y kuadrat itu sama dengan 2I. Ya. Ini ada yang diturunkan X tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali X tambah Y ya. Hasilnya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2XY. Ini harus sama dengan 2I. Ya. Nah, ini kalau persamaan kompleks ini ada suku di sebelah kiri, ada suku di sebelah kanan. Ya. Aturannya adalah bilangan kompleks ini sama berarti bilangan real di suku sebelah kiri itu harus sama dengan bilangan bilangan kompleks di suku di realnya harus sama, imajinernya harus sama begitu ya. Jadi kalau ini X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat tambah 2XY ya sama dengan 2I, maka X kuadrat minus Y kuadrat harus sama dengan 0 gitu ya. Sementara 2XY itu harus sama dengan I gitu ya. Jadi tadi X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 0, 2XY sama dengan 2 berarti ya 2XY sama dengan 2. Kalau begitu yang mau disyarat adalah XY sama dengan 1. XY sama dengan 1, tapi X kuadrat minus Y kuadrat harus sama dengan 0. Ya. Jadi kita cari yang memenuhi ternyata X sama dengan Y, ya, sama dengan 1, atau X sama dengan Y sama dengan min 1. Ya. Jadi ada
nilai-nilai tertentu dari ini yang memenuhi persamaan kompleks ini gitu loh. Ya. Oke. Nah, bilangan kompleks juga itu bisa dijadikan atau bisa dimasukkan ke dalam deret begitu ya, deret pangkat ya. Jadi sama seperti sebelumnya, begitu kita cerita mengenai deret atau deret kompleks, nanti pertanyaan sama. Pertanyaan itu adalah ya, apakah deret tersebut konvergen apa tidak? Ya. Nah, jadi kalau sekarang saya punya sebuah deret seperti ini, 1 tambah I bagi 2 tambah ini gitu ya, seterusnya. Ya. Rumus umumnya adalah 1 tambah I pangkat N dibagi 2N. Maka kita coba tes dengan rasio tes. Ya. Rasio tesnya gimana? Rasio tesnya adalah ini tadi. Perbandingan antara AN plus 1 dengan AN ya, harga mutlaknya. Nanti ada tanda tuliskan nih. Kalau di sini berapa harganya kalau apa namanya? Kalau ini mau kita hitung gitu ya. Ya, jadi ini tadi min 1 pangkat N tambah 1 dibagi 2N tambah 1. Bagi 1 tambah I pangkat N dibagi 2N ya. Ini kalau disamakan sama ini jadinya apa? Yang di atas dan di bawah. Ini berarti I1 tambah I pangkat N yang di atas pangkat 1 tambah I lagi gitu loh. Ya. Jadi nanti hasilnya ini sama dengan harga mutlak dari 1 ditambah I dibagi 2. Ya. Nah, untuk mengecek rasio tesnya itu, kita buat rho sama dengan limit ya untuk N berkaitan hingga untuk rho N ini gitu. Ya. Nah, ini menurut yang tadi harganya adalah 1 tambah I dibagi 2. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya yang tadi ya, kalau 2-nya saya pindahkan ke kanan gitu ya. Ya. Terus kalau N mendekati tak hingga, ini harganya berapa nih? 1 tambah I ini. Kalau N mendekati tak hingga. Itu 1 ya. Ya. Jadi 1 dibagi 2 gitu ya. 1 dibagi ini kan harga mutlaknya 1 ya. Bagi 2, maka kita nanti lihat bahwa ini harus lebih kecil daripada 1 supaya konvergen ya. Oke, ini nanti ada lihat ini salah ini harusnya. Harusnya ini sebentar. Ini harusnya 1 ya. Jadi kalau begitu rho itu sama dengan rho lebih kecil daripada 1 sehingga deret di atas ini kita bisa katakan deret yang konvergen ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita adik-adik sudah belajar mengenai deret pangkat ya, ANXN sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat dan seterusnya. Maka kalau pakai bilangan kompleks ini menjadi AN Z pangkat N gitu ya. Mana nanti ini sama dengan A0 tambah A1Z tambah A2Z tambah A3Z dan seterusnya. Ya. Oke, nah sekarang kalau adik-adik punya yang lain lagi. Ini deret yang lain lagi ya. Deret yang lagi, adik-adik coba hitung ya. Misalnya rho N sama dengan harga mutlak dari Z ya. Jadi kalau untuk N mendekati hingga ini sama dengan akar Z ya. Nah, jadi ini hanya benar, hanya konvergen kalau akar Z ini lebih kecil daripada 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau akar Z lebih kecil daripada 1 itu apa? Akar Z lebih kecil daripada 1 ya. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil daripada 1. Itu adalah sebuah lingkaran ya dengan radius 1 pada bidang kompleks. Ya, kira-kira kayak begini. Ini adalah solusi untuk yang tadi ya, solusi untuk deret ini gitu ya. Deret ini konvergen selama
nilai-nilai ini ada pada lingkaran ini. Ya. Oke. Nah, ini sama juga ya. Jadi KDR nanti dicek ya. Di koordinatnya kayak begini, berapa harganya ya. Nanti ini harganya jadi hitung ini untuk N udah kita hingga ya ini C tambah 1 minus I N kuadrat. Ini N kuadratnya tambah N kuadratnya jadi tahingga ya. Jadi tahingga dengan tahingga jadi 1 gitu ya. Jadi sekarang ini tinggal sebenarnya rho-nya itu rasionya itu ya. Itu jadinya akar dari Z tambah 1 minus I dibagi 3 gitu ya. Nah ini konvergen kalau Z tambah 1 dikurangi 3 lebih kecil daripada 3 ya. Nah sekarang kalau Z-nya itu Z-nya harus demikian supaya ini jadi apa namanya jadi konvergen, maka ini nanti adalah sebuah radius ya, ada suatu daerah radius di mana jari-jarinya 3 gitu ya, kayak begini. Jarinya 3 tapi pusatnya tidak di 00 tapi pusatnya di min 1 tambah I ya. Jadi min 1 tambah I itu adalah ini tadi min 1 ya tambah I gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain ada nih? Jelas ya. Oke. Nah, apa namanya? Saya betul harus ada yang harus saya lakukan sekarang sebentar lagi nih jam 16 waktu Unpati. Nah ini mumpung kalau ada Pak Samsul, kebetulan 3 minggu ke depan itu saya harus keluar negeri ya. Nah saya yang kalau minggu depan hari Selasa, hari Kamis ya, mungkin saya masih bisa ngajar. Tapi kalau 2 minggu berikutnya, tanggal 29 dan seterusnya, saya tidak bisa mengajar lagi itu ya. Nah, saya ada tugas ke luar negeri. Nah, mangga silahkan. Baiknya bagaimana? Apakah nanti saya sampaikan bahannya ke Pak Samsul, adik-adik belajar dengan Pak Samsul dulu selama 2-3 minggu itu, baru nanti setelah itu kita kembali bekerja lagi dengan saya. Gimana kira-kira adik-adik? Gimana? Iya, Pak. Gak apa-apa? Eh, materinya sebaiknya kirim ke Pak Samsul aja, Pak. Oke ya, nanti saya kirim ke Pak Samsul ya, bahan-bahan kuliahnya ya. Oke, jadi ini kan kita akhir minggu kedua adik-adik ya, betul? Akhir minggu kedua, kemarin kan kita udah cerita di buku BOAS ya sebentar. Saya buka buku BOAS dulu sebentar. Oke, bisa kelihatan adik-adik layar saya? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, jadi sekarang ini seperti yang tempo hari saya sampaikan ya. Jadi kita sudah selesai satu bab nih ya, deret pangkat dan deret tahingga begitu ya. Nah, tadi kita sudah cerita mengenai bilangan kompleks ya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan saya akan usahakan kalau misalnya minggu depan saya masih bisa ngajar lewat online, saya akan coba ya. Jadi paling tidak adik-adik nanti sudah belajar dengan saya sekitar 3 minggu ya, 3 minggu. Nah, bahan sampai UTS itu cuma sampai bab 3 ini aja adik-adik ya, bab 3 ini aja. Jadi nanti setelah kita selesai bab 3 kita UTS ya. Nah, UTS itu kalau saya tidak salah itu sekitar minggu ke-8 ya. Jadi adik-adik masih punya banyak waktu untuk berlatih dan lain-lain ya. Kalau kalau materinya mungkin bisa saya selesaikan yang untuk apa bilangan kompleks ini mungkin nanti kuliah hari Selasa ya kita bisa selesaikan ya.
Nanti hari Kamis kita akan mulai dengan yang ini tadi. Ya. Nah, sehingga nanti pada saat saya tidak bisa kuliah, nanti adik-adik dengan Pak Sams bisa latihan gitu ya. Gimana kalau gitu? Baik, Pak. Bisa ya? Ya, Oke. Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu saya akan akhiri dulu kuliah ini. Saya akan saya akan kirimkan bahan kuliahnya kepada adik-adik tolong dipelajari. Dan karena adik-adik sudah punya buku BOAS, adik-adik sudah pada dasarnya sudah bisa mulai berlatih sendiri ya. Jadi adik-adik ya. Oke, Pak. sip. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak, baik, Pak. Begitu Baik, ya Pak. kira-kira Terima ya. kasih, Pak. Oke, saya kirim filenya ke WA grup kita ya. Nanti adik-adik bisa lakukan di situ ya. Oke. Ya, Ya, kalau Pak. adik-adik mau berbincang di sana silakan ya. Pak. Nggak usah bubar dulu. Tapi kalau saya akan pamit duluan ya. Oke. Terima kasih adik-adik ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Ya.